Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di komunitas kajian online, kajian online Fikroh namanya, bersama dengan Kiai Haji Muhammad Salim Imron, yang insya Allah kita akan laksanakan setiap hari Kamis. Dan pagi ini kita mulai pukul 5 pagi, kajian akan dimulai. Dan untuk pekan depan, insya Allah kajian akan dimulai pukul 7.30 ya, 7.30 malam ya. Oke, jadi kita berpindah-pindah waktunya karena menyesuaikan dengan para pemirsa yang ada di kajian ini. Dan insya Allah kajian ini sudah terlaksana sampai pada edisi 33. Pada hari ini masuk ke edisi 33. Dan kita ada rekaman edisi-edisi sebelumnya. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rekaman kajian Fikroh ini bisa mengikuti di grup Telegram kami, Fikroh KOMSI. Di sana ada link untuk melihat kajian-kajian rekaman kita, rekaman kajian-kajian kita yang ada di YouTube maupun di Facebook. Dan insya Allah kami perlu informasikan bahwa Yai Salim Imron ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sidoarjo. Dan beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo. Insya Allah mohon maaf bagi Bapak Ibu yang bergabung di aplikasi Zoom untuk mematikan kameranya apabila tidak berpakaian syar'i. Dikarenakan takutnya nanti ada yang istri kita atau anak perempuan kita yang lewat tidak berpakaian syar'i, nanti akan tertangkap oleh kamera dan akan ter-share ke semua jamaah. Dan kami mohon maaf juga mic partisipan kami matikan dikarenakan akan mengganggu jalannya kajian ini. Mic yang kami nyalakan adalah mic narasumber dan mic host. Dan seperti biasanya bahwa kajian ini selain ada di Zoom juga live streaming di YouTube dan di Facebook Sahabat Masjid Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa menggunakan aplikasi Zoom, bisa mengikuti secara live streaming di YouTube. Demikian informasinya, kita akan mulai kajian ini dan tafadhol kepada Yai Salim Imron untuk bisa memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, jamaah kajian online di komunitas Fikroh MSI yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian dapat bertemu kembali di kajian online Fikroh ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah lebih dahulu kita awali bersama-sama memohon hidayah kehadirat Allah dengan membaca Ummul Quran
agar apa yang kita bahas pagi ini membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin serta jamaah komunitas kajian online ini yang berbahagia, melanjutkan kajian kita tentang Islam itu santun dan sejuk. Marilah kita ingat biar nyambung pikiran kita. Sifat Allah yang pokok tercantum di Al-Quran memang banyak sekali. Utamanya di Basmalah ini. Bahwa Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemurah, Allah maha itu kasih sayang. Sampai-sampai oleh Nabi Muhammad kalimat Basmalah yang tercantum di ayat pertama surat Al-Fatihah ini diletakkan oleh Nabi Muhammad di perbatasan antara surat yang satu dengan surat lain. Bahkan ahli Al-Quran menyatakan sebagai awal dari semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali surat At-Taubah yang tidak ada. Nah, dari Basmalah inilah kita diberitahu oleh Allah bahwa Allah itu maha pengasih, penyayang, pemurah. Yang kalimat Rahman Rahim inilah Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayangnya. Pada pertemuan Kamis yang lalu, ada ahli tafsir yang membedakan antara Rahman dan Rahim. Rahman itu sifat Allah yang maha pemurah, melimpahkan semua kebutuhan hidup makhluknya itu dipenuhi oleh Allah. Tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Namun Rahim pembedaannya hanya dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang terkasih. Bagaimana ada yang menyatakan Rahman itu bersifat umum, semua makhluk diberi kasih sayangnya, sedangkan Rahim bersifat khusus, hanya diberikan kepada hamba yang dicintai sejak di dunia sampai akhirat nanti. Nah, oleh karena Allah itu punya sifat rahmah, kasih sayang, maka Allah menetapkan seolah-olah mengharuskan, mewajibkan bahasa fikihnya kepada dirinya Allah sendiri, sifat zatnya Allah untuk selalu berkasih sayang. Kata Rabbukum 'alan nafsihi rahmah di surat Al-An'am ayat 54 Allah menyatakan seperti ini. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ini. Tugas beliau oleh Allah dinyatakan di surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini. Nah, karena tugas Nabi menyebarkan rahmat, cinta, kasih sayang kepada seluruh dan apa saja yang ada di alam semesta ini, maka Nabi kemudian intinya diperintah menyebarkan ajaran Islam ini dengan santun, dengan penuh kasih sayang, lemah lembut kepada semua pihak. Maka beliau kemudian akhirnya perintah kepada umat dengan insentif, misalnya di hadis Imam Tabrani dari Abi Hurairah ini, innama yarhamullah min ibadir ruhama. Sesungguhnya lah Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang punya jiwa kasih sayang, punya sifat cinta, kasih dan sayang. Perintah selanjutnya Nabi menyatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah yang maha kasih sayang. Maka perintah beliau kepada umat termasuk kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua makhluk yang ada di bumi. Sayangi apa yang ada di bumi. Niscaya semua apa yang ada di langit akan menyayangi kita. Nah, tanpa peduli apa dan siapa yang ada di bumi, bisa kita kembangkan.
Di bumi ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanah, ada air, ada udara, ada alam. Oleh Nabi diperintah sayangi semua makhluk Allah yang ada di persada bumi ini. Maka yang ada di langit sana, Allah, malaikat katanya, atau apa dan siapa saja akan menyayangi kita. Dari sinilah Islam itu memang membawa rahmah. Kemudian perbandingan selanjutnya, jangankan manusia, kepada binatang saja Nabi perintah kepada kita untuk menyayangi. Sekecil burung pipit ini loh. Siapa yang menyayangi makhluk Allah walaupun hanya sekecil burung pipit, manu emprit, menyembelihnya dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menyayangi nanti dunia akhirat. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ada cerita yang agak ironis barangkali. Satu pihak Nabi cerita ada Bromo Corah, penjahat kaliber kelas kakap katanya. Diampuni oleh Allah semua salah dosanya hanya gara-gara menolong seekor anjing yang sedang kehausan kelaparan. Sebaliknya ada seorang ibu yang semula baik, ibadah dan amal solehnya diancam oleh Nabi kelak akan merasakan siksa neraka karena menyiksa menyia-nyiakan seekor kucing. Ini cerita sudah umum ini. Maka ketika Nabi bercerita betapa pengaruh binatang itu saja kepada manusia, ada orang yang tanya, masa Nabi binatang saja pengaruhnya seperti itu kepada manusia? Maka beliau menjawab dengan satu kalimat, kullu kabidin radbatin ajrun. Kabid itu hati, radbat itu basah. Setiap hati yang basah, maksudnya makhluk yang bernyawa kalau disayangi, kalau ditolong, kalau dicintai, ajrun di sana ada pahala. Mafhum mukhalafannya, pengertian sebaliknya, berarti setiap makhluk kalau disakiti, disiksa, sampai disia-siakan, di sana ada dosa. Ini gambaran betapa Islam ini menyayangi makhluk Allah. Jangankan manusia, kepada binatang seperti ini. Masa Nabi Muhammad akhirnya mengingatkan kepada kita, Allah telah mewajibkan kepada kita sekalian ini bersikap baik kepada semua pihak, termasuk makhluk Allah apapun. Inna Allah kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'. Ini ya, tanpa peduli itu. Maka fa'idha qaltatum fa'ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Kemarin sudah saya sampaikan, kalimat ini berlaku dalam hukum perang. Ketika perang, maaf-maaf antar agama, agama non-muslim menyerang umat Islam, kemudian musuh negara menyerang negara kita, kita wajib bertahan. Maka hukum perang, pilih satu di antara dua, membunuh musuh atau dibunuh. Maka ketika kita dihadapkan kepada pilihan harus membunuh musuh, Nabi pesan bunuhlah dengan cara baik-baik. Jangan disakiti, jangan disiksa, dianiaya. Percepat proses kematiannya, begitulah kira-kira. Kemudian ketika menyembelih binatang, fa'idha dabaktum fa'asilu dhibha. Kalian ketika menyembelih binatang, perbaikilah cara penyembelihannya. Sampai dibimbing oleh Nabi falyukhidda ahadukum syafratahu. Pertajam alat penyembelihannya, pisaunya, pedangnya. Wal yurih dzabihatahu, berilah istirahat, senangkan binatang yang akan disembelih. Ya Pak hadirin, binatang akan disembelih saja harus disayangi. Percepat proses kematiannya dengan mempertajam pisau alat penyembelihnya dan berilah kesenangan hewan sembelihannya. Mungkin sambil saya guyon, nek katene dibeleh, kambing atau sapi dimandikan dulu, diberi kopi susu. Barangkali begitu. Nah, ini memperlihatkan kepada kita betapa Nabi itu punya jiwa kasih sayang itu. Oleh karena itulah, karena sudah mendarah daging menjadi sifat, watak, perilaku, karakter Nabi Muhammad yang kasih sayang itu, akhirnya Allah memberikan semacam reward. Apa itu?
Surat Ali Imran 159 ini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Apa terjemahnya itu? Maka disebabkan rahmat kasih sayang yang diberikan Allah kepadamu Muhammad, kamu berlaku lemah lembut terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap alam. Linta. Linta itu dari sifat layyinun. Nabi terkenal lemah lembut. Karena rahmat Allah. Dari sini kepemimpinan Nabi itu berhasil. Ibarat ada gula, ada semut. Digerubung oleh manusia. Bahkan non-muslim pun ngerubung Nabi. Mengelilingi Nabi. Maka Allah kemudian mengingatkan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya kamu Muhammad bersikap keras, hatimu kaku, sikapmu kasar, tutur katamu jebun kasar, tentulah orang-orang di sekitarmu menjauh dari sekelilingmu. Semburat orang di sekitarmu. Lawan maupun kawan pun akan menjauh darimu. Kalau kau bersikap keras, hatimu kaku, sikapmu keras, kasar. Nah karena itu kalau kau disakiti, didolimi, dimusuhi oleh semua pihak, Allah perintah fa'fu anhum. Maafkan. Karena itu Nabi lapang dada. Tidak ada dendam di hati Nabi karena diperintah oleh Allah menjadi Nabi yang pemaaf kepada semua pihak. Lebih daripada itu, wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk Allah, untuk mereka. Didoakan ampun, ya Allah. Kelompok-kelompok yang memuji saya ampuni, yang menyakiti saya ampuni. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, itu terkenal doanya Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi itu tidak pemimpin yang one man show. Saya sering katakan one man show yang semuanya apa kata Nabi sendiri. Nabi tidak individualis. Karena diperintah oleh Allah wasyawirhum fil amri. Ajak musyawarah orang-orang di sekitar Muhammad dalam menghadapi urusan. Nah kalau sudah diputus Allah, maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah setelah usaha lahir dan batin. Ini bimbingan Allah kepada Nabi dalam hal memimpin umat di tengah-tengah komunitas beliau ini. Karenanya lah Allah kemudian memberikan semacam metode dakwah. Ini penting bagi siapapun umat beliau yang jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat sejak ruang lingkup RT, RW, desa, organ dan semacamnya. Nah ini leadership yang dibimbingkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita laksanakan. Surat An-Nahl ayat 125 ini menyatakan kepada kita firman Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati ahsan. Nah, ya, apa terjemahnya? Coba lihat. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu, berdakwahlah dengan 3 cara. Yang pertama bil hikmah, dengan bijaksana. Yang kedua al-mau'idotil hasanah, nasihat yang baik, yang santun. Yang ketiga wajadilhum, bantahlah mereka, ajak tukar pikiran, dialog yang lebih baik. Nah ini yang dilaksanakan Nabi dalam berdakwah, melihat situasi dan kondisi umat yang didakwai. Tahap pertama bijaksana, hikmah, melihat situasi dan kondisi, tingkat berpikir yang diajak, ya, kemudian kebiasaan, adat istiadat, watak, perilaku. Yang ini menurut teori dakwah, sasaran dakwah, objek dakwah itu seharusnya diriset lebih dahulu. Apa kelebihan dan kekurangan komunitas yang akan diajak. Tahu kelebihan kekurangannya. Nah ini bijak. Sehingga materi dakwah yang akan disampaikan akan bisa menjadi solusi kebutuhan yang didakwai. Pas ibarat tumbuh oleh tutup. Itu yang namanya hikmah. Menyesuaikan kondisi dan situasi yang didakwai.
Yang kedua, kalau memang oral dalam barangkali nasihat, kauliyah, maka nasihat adalah yang baik, yang santun, gembira. Sampai Nabi mengatakan, basyiru wala tunaffiru. Kalau mengajak komunitas atau mengajak dakwah itu, gembirakan orang, jangan susahkan. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan persulit. Ini kan mauidhah hasanah, pakai tutur kata yang santun, yang bisa diterima oleh semua pihak, mengajak, tidak mengancam, dan seterusnya. Itu namanya al-mau'idhatul hasanah. Nasihat yang baik. Kemudian kalau yang diajak bicara, yang diajak dakwah itu, objek dakwahnya itu tingkat berpikirnya agak tinggi, maka muncullah dialog, diskusi, seminar, tanya jawab, bantah-bantahan, tapi bukan debat kusir. Yakni mencari solusi, baksul masail, dan seterusnya. Nah, 3 cara ini yang dibimbingkan Allah kepada Nabi, Nabi kemudian praktekkan dalam memimpin umat, beliau berhasil menjadi pemimpin. Karenanya kesimpulannya bisa kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat pokok, punya jiwa kasih sayang, punya sifat kasih sayang, rahmah yang tadi kita bicarakan. Yang kedua, tugas pokok Nabi Muhammad adalah menyebarkan kasih sayang kepada seluruh penghuni alam. Tadi saya singgung, tanpa peduli apa dan siapa, makhluk Allah, oleh Allah diperintahkan kepada Nabi untuk menghadapi, menyebarkannya dengan kasih sayang. Yang ketiga, menyayangi penghuni bumi akan disayangi penghuni langit. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Kemudian yang keempat, menyayangi binatang sekecil semut, burung pipit, anjing, yang notabene anjing itu najis mughalladhah, menurut fikih Islam bisa mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan insentif pahala dari Allah, bahkan dijanjikan surga. Sebaliknya menyakiti dan menyiksa binatang yang kecil-kecil itu akan mendapatkan murka dan siksaan Allah kelak di akhirat. Ini binatang, apatah lagi manusia, yang manusianya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Nabi Muhammad dinilai dan dipuji oleh Allah sebagai pemimpin yang berhasil sukses. Mengapa? Karena beliau punya sifat kasih sayang dan lemah lembut. Beliau tidak punya sikap keras dan kasar kaku. Beliau pemaaf, lapang dada kepada semua pihak. Tidak lebih daripada itu pemohon ampun kepada Allah. Maksudnya pemohon ampun itu pihak-pihak yang menyakiti beliau, yang memusuhi beliau, bahkan didoakan kepada Allah agar dibuka hati mereka, diberi hidayah, diampuni khilaf salah dan dosanya. Dengan sifat-sifat inilah kepemimpinan beliau dinilai oleh semua pihak sukses. Kemudian yang diajak bermusyawarah, tidak mentang-mentang beliau itu nabi, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, one man show, memaksakan kehendak, ekstrim tidak, totaliter tidak, diajak musyawarah. Kalau ide pendapat sahabat itu memang disetujui semua pihak, maka Nabi ngalah. Salman Al-Farisi itu keturunan Yahudi. Lalu setelah jadi muslim menjadi sahabat dekat dengan Nabi. Ketika terjadi perang Khandaq, orang-orang kufar Makkah menyerang kota Madinah, Salman Al-Farisi inilah yang usul agar sekeliling kota Madinah, terutama di pintu gerbangnya itu dilobangi parit-parit Khandaq. Sahabat ketika yang tidak setuju, akhirnya Nabi bagaimana musyawarah, akhirnya disetujui. Nah, Nabi ngalah. Ini contoh selalu bermusyawarah. Tapi kalau sudah diputuskan bersama, beliau punya pendirian teguh dan tegas. Jadi kapan Nabi lemah lembut, kapan Nabi tegas, itu ada situasi dan kondisinya. Nah kalau sudah dikerjakan ikhtiar lahir batin, tawakal itu penuh diserahkan kepada Allah. Apa keputusan Allah diterima dengan siap ridho. Itu namanya berserah diri kepada Allah. Nah
Jamaah sekalian, yang keenam, metode kepemimpinan Nabi Muhammad yang 3 hal di surat An-Nahl tadi itu, beliau bijaksana, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kalaupun dimintai nasihat, nasihat beliau baik, santun. Kalaupun beliau diajak tukar pikiran, mesti solutif. Yakni tukar pikiran yang lebih baik, yang mencari solusi. Jalan keluar bagaimana disepakati semua pihak. Nah dari sinilah kemudian terkesan bahwa Islam yang diajarkan Nabi itu benar-benar santun dan sejuk. Sesuai dengan kata Islam itu sendiri. Islam itu kan dari kata salimah. Selamat, damai, sejuk. Menjadi Islam, menjadi Assalamualaikum, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau benar-benar ajaran Islam ini dihayati, dipraktekkan sungguh, benar kata Allah bahwa Islam itu membawa rahmatan lil alamin. Maka Islam dan kekerasan dan ancaman itu tidak bertemu. Coba mari kita lanjutkan. Apakah Islam ini sama sebangun dengan radikalisme dan terorisme? Nanti bisa kita lihat. Hadirin, maka sampai pada kesimpulan ajaran Islam ini melarang kepada umat Islam melakukan tindak kekerasan yang akhir-akhir ini disebut radikalisme dan terorisme. Nah, apa sih sebenarnya radikal dan teror? Saya coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 itu ya. Di aplikasi di HP Android itu ada KBBI. Coba dilihat di sana. Ternyata yang diartikan dengan radikal itu adalah amat keras menuntut perubahan undang-undang, menuntut perubahan kepada pemerintah. Itu arti radikal. Intinya menuntut sesuatu hal dengan kekerasan. Nah, itu radikal. Sedangkan faham radikalisme adalah faham yang menginginkan perubahan sosial atau politik dengan cara kekerasan. Mari ini dimengerti. Ini bukan pengertian definisi dari saya pribadi loh. Coba lihat, buktikan nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 5 RUM itu. Saya catat seperti ini, radikalisme adalah faham yang menginginkan perubahan sosial dengan cara kekerasan. Nah sebaliknya, kata lawannya, radikal itu gradual. Gradual itu berangsur-angsur mengadakan perubahan. Step by step. Sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik. Itu arti gradual. Gradualisme adalah faham untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit, step by step tadi itu. Nah ini kalimat radikal dengan gradual itu menurut Kamus Bahasa Indonesia seperti ini. Intinya radikal itu keras, gradual itu setahap demi setahap. Nah, teror sekarang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror itu adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Itu arti teror menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Suasana yang diciptakan oleh pihak, oleh sekelompok pihak untuk menciptakan ketakutan, kekhawatiran, kengerian, kekejaman bagi masyarakat ramai. Itu teror. Terorisme berarti faham yang menggunakan satu tindakan untuk menimbulkan ketakutan untuk mencapai tujuan. Nah itu terorisme. Sekarang kalau kita sudah mengerti apa radikal, apa teror, mari kita lihat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita. Di surat Al-Qasas ayat 77, Allah mengingatkan kepada kita 4 prinsip yang diajarkan Allah, yang diajarkan ajaran Islam kepada umat manusia, khususnya umat Islam.
wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Carilah apa yang diberikan Allah kepadamu untuk desa akhirat. Maknanya, cari bekal untuk hidup di akhirat nanti. Nah, cari bekal di akhirat itu dengan cara apa? Fikih Islam menyatakan beribadah. Mengabdi kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena menurut ajaran Islam, hidup manusia ini kesempatan di dunia untuk cari bekal, setelah ini pindah nanti ke akhirat, alam yang hidup selama-lamanya di sana. Maka untuk hidup selamanya di akhirat butuh bekal, cari ketika hidup di dunia. Prinsip pertama, ibadah. Kemudian yang kedua, jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya hidup di dunia itu butuh modal. Kebutuhan hidup yang menurut teori ekonomi sandang pangan papan. Kita butuh busana untuk menutupi aurat. Kita butuh papan panggonan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Kita butuh makanan untuk energi, ini kebutuhan pokok. Belum kebutuhan sekunder yang lain pelengkap. Karena itu dituntut bekerja. Jadi hidup di dunia harus kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Allah sudah bersikap baik untuk dunia akhirat kita, maka kita dimerintah wa aksin, bersikap baiklah kepada Allah yang telah memberikan kebaikan banyak kepada kita. Bersikap baiklah kepada manusia di sekitar kita. Karena tanpa manusia lain, keluarga kita, tetangga kita, komunitas masyarakat kita, kita tidak akan bisa hidup nyaman. Bersikap baiklah kepada alam di sekitar kita. Tanah, air, udara, negara. Bersikap baiklah kepada ini. Karena tanah, air, udara sudah bersikap baik kepada kita. Intinya, umat Islam harus menebarkan kebaikan kepada apa dan semua pihak di dunia. Nah, yang ketiga, wala tabghil fasada fil ardi. Allah melarang jangan kamu berbuat kerusakan. Merusak diri sendiri, zalim. Merusak keluarga, merusak lingkungan, masyarakat di sekitar kita. Merusak bangsa negara kita. Merusak lingkungan alam kita. Dilarang betul oleh Allah. Wala tagbil fasada fil ard. Ditutup. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak senang melihat orang-orang yang selalu menebarkan berbuat kerusakan-kerusakan. Nah, ini saja sudah bisa kita lihat sampai saya pakai tinta merah. Hubungkan dengan teror, hubungan dengan radikal tadi itu. Dilarang oleh Allah, wala tabghil fasada fil ard. Ini satu. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 59 ada potongan ayat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi sesudah bumi ini dibaiki. Tanah sudah dibangun baik-baik, air sudah dibersihkan baik-baik, udara kita susu baik-baik, dirusak, timbul polusi. Maka akibatnya nanti manusia sendiri yang merasakan akibat perbuatan merusak lingkungan alam ini. Ya. Nah, manfaatkan, kalau tanah ini kita rawat baik-baik, maka alam akan bersahabat dengan kita. Menumbuhkan berbagai macam berkah di bumi. Air kalau kita jaga kebersihannya, maka manfaatnya dirasakan manusia untuk kebutuhannya. Udara kebutuhan pokok untuk kita bernafas, kalau bersih dan alam ini, maka kesehatan kita terjaga. Tapi kalau bumi dirusak, air dirusak, udara dirusak, lingkungan dirusak, kita sendiri, manusia sendiri yang akan merasakan kerusakan ini. Sehingga Allah ingatkan, jangan berbuat kerusakan di bumi. Sesudah bumi ini diperbaiki. Ini masih alamnya. Belum lingkungan hidupnya, manusianya, binatangnya, dan yang lain. Intinya,
ada 2 ayat yang melarang kepada kita umat Islam untuk berbuat kerusakan. Ada lagi, ini kenyataan. Tadi itu ada hubungannya, surat Ar-Rum ayat 41. Zoharul fasadu fil barri wal bakhri bima kasabat aidinnas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Supaya Allah merasakan kepada mereka, memberi pelajaran kepada manusia akibat perbuatan mereka sendiri. Agar mereka kembali ke jalan yang benar untuk selalu memberikan kebaikan, kasih sayang kepada semua pihak. Nah ini kenyataan kan? Sekedar contoh, ada hukum kausalitas sebab akibat. Ya, matahari diciptakan Allah bersinar panas. Maka semua air yang ada di permukaan bumi, di sumber mata air, di sungai, di laut, diserap oleh panasnya matahari. Uap mengalir ke atas. Menjadikanlah uap ini awan, mega, mendung. Oleh mendung kemudian diterjang angin ke sana kemari. Akhirnya banyak berkumpul di daerah pegunungan. Karena bertabrakan dengan gunung yang menjulang tinggi. Bobot uap selalu berat, akhirnya turun hujan di pegunungan. Mengapa di pegunungan banyak turun hujan? Karena ini ekosistem ini. Setelah turun hujan, di lereng pegunungan banyak hutan belukar karena belum diambah, dirusak oleh siapapun. Hutan belukar akhirnya nadailah, menampung tetesan air. Sehingga tidak langsung jros, tapi setetes demi setetes akhirnya membuat air terjun sampai mengalir ke sungai. Di tengah-tengah jalan sungai disudet oleh manusia untuk kebutuhan sawah, tambak dan seterusnya. Mengalir ke laut, diserap lagi. Ini kata ilmu pengetahuan kan ekosistem. Kalau ini berjalan normal, alami sesuai sunnatullah, maka manusia yang akan merasakan manfaat dan berkahnya. Akan tetapi ketika tangan-tangan manusia yang individualis, yang tamak, merusak alam, terjadilah kerusakan. Hutan digunduli, hutan belukar dibakar, jeret, akhirnya hujan turun. Tidak ada yang nadai akar-akar dan daun, jeros, tanah longsor, banjir bandang, laut menggelegak, dan yang merasakan manusianya sendiri. Zaharul fasadu fil barri, jangan berbuat kerusakan. Darat dan di laut, udara. Kan nanti kembalinya, efeknya, resikonya manusia sendiri yang merasakan. Bahkan yang tidak berbuat kesalahan dan kerusakan pun ketiban wanget. Maksudnya, ya ikut menderita. Kalau terjadi banjir, kalau terjadi tanah longsor, kalau terjadi alam sudah menggelegak, tidak peduli yang baik, yang buruk, dan seterusnya terkena. Karena itu tempo hari saya sampaikan satu ayat, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah, takutlah akan terjadi fitnah, akan tertimpanya fitnah, musibah, bala, ya bencana alam yang kalau ini datang tidak hanya mengenai orang-orang yang dolim, yang tukang rusak itu. Tetapi yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang akhlaknya baik-baik, kena semuanya. Ini pentingnya mengapa kita selalu mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Agar supaya disadarkanlah si pembuat kerusakan-kerusakan agar lingkungan ini terawat dengan baik. Alam nanti bersahabat lagi dengan kita. Jamaah sekalian, kalau saya ingat target hidup yang dicanangkan Nabi, minimal ini ya, maksimalnya hidup ini harus bisa memberi manfaat. Khairukum anfa'uhum linnas. Lah, yang bisa kita berikan kepada orang lain itu sekecil senyum. Coba, senangkan hati orang, sayangi orang lain, walaupun hanya sekecil senyum. Tabassumuka ila akhika shadaqatun, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah untuk dirimu, karena senyum itu dapat
Minimal ini. Nah sekarang target minimal jangan sampai menyakiti. Alam tadi itu, sekarang orang ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bayhaqi mengingatkan kepada kita. Man nadhara ila akhi nadhratan tahifatan akhafahullah yaumal qiyamah. Barang siapa memandang orang lain dengan pandangan menakutkan. Ingat tadi itu. Definisi teror tadi itu apa? Definisi radikal itu apa menurut kamus besar bahasa Indonesia? Menciptakan kekhawatiran, ketakutan, kekerasan. Nah sekarang Nabi mengingatkan, siapa orang Islam memandang saudaranya dengan pandangan yang menakutkan tanpa alasan yang benar, maka ia akan menerima pandangan yang menakutkan dari Allah kelak di hari kiamat. Saya terjemahkan bahasa Jawa. Ojo atik mencep nek kepada dulur. Mencepi dulur diencepi karo Gusti Allah. Ojo atik merengut karo konco. Merengut akan diperenguti karo Gusti Allah. Ini hadisnya. Karena menciptakan ketakutan, kekhawatiran, definisi tadi itu teror. Nah sekarang Nabi mengingatkan jangan membuat teror kepada saudara. Kalian nanti akan diteror sendiri oleh Allah. Itu bahasa Nabi khifah, tahifatan itu. Nah Nabi sendiri saja wong merengut saja ditegur kok oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan. Sebab turunnya Abasa wa Talla, surat Abasa, surat merengut. Itu karena Nabi merengut. Satu ketika Nabi ditamui oleh pembesar-pembesar kufar. Maksud mereka ini ingin tahu ajaran Islam itu apa sih? Nabi menerima dengan bunga, dengan gembira. Beliau serius dialog tentang Islam kepada pemimpin kufar yang kaya, yang status sosialnya tinggi ini. Tiba-tiba masuklah tamu tak diundang sahabat Nabi yang miskin, kemudian matanya juga buta, Abdullah bin Umi Maktum. Karena suaranya bagus, oleh Nabi diangkat sebagai muadzin, tukang adzan kedua setelah Bilal. Nah, tahu-tahu Ibnu Umi Maktum ini masuk tanpa kula nuwun, langsung saja buka pintu sambil mengatakan tanpa tahu kalau Nabi sedang menghadapi tamu. Maka Assalamualaikum ya Rasul. Nabi, saya tadi dengar di masjid kata teman-teman jenengan baru dapat ayat Al-Quran baru tadi malam. Tolong Nabi saya diajarin. Nabi menoleh, merengut, bermuram durja. Mungkin bahasa yang saya tangkap hadirin, engko opo ose saya sedang menemui pemimpin ini, pembesar nanti aja dulu, merengut. Langsung ditegur oleh Allah. Turun ayat Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Mengapa Muhammad kamu merengut? Kedatangan orang yang buta. Sedangkan orang yang buta ini pasti akan menerima petunjukmu. Yang kau hadapi pembesar belum tentu. Sejak saat itu Nabi mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak bermuram durja, merengut, menakutkan. Bersabdalah Nabi seperti ini. Loh ini sekecil ini saja hadirin Nabi mengingatkan jangan sampai terjadi. Maka Allah kemudian memberikan rambu-rambu yang pernah sudah saya sampaikan bagian ini. 9 wasiat Allah dalam surat Al-Hujurat ketika kita berinteraksi kepada manusia. Saya ulang ini. Yang nomor 1 itu, jauhi prasangka buruk. Jangan tebarkan suudzon. Karena suudzon itu mengarah kepada fitnah, dan fitnah itu termasuk teror. Kemudian cari-cari kesalahan orang, ungkit-ungkit kesalahan orang. Bahkan oleh Nabi tutupi aib orang. Saudara, nanti akan ditutupi aib kita. Yang ketiga, jangan suka mengolok-olok. Orang yang diolok-olok belum tentu jelek. Justru kadang-kadang lebih baik daripada yang mengolok. Kemudian yang keempat, jangan menggunjing, yang ngerasani, membicarakan aib orang.
Jangan mencela, caci maki. Saya dulu pakai istilah jangan jadi anggota Departemen Pernyacatan, Perpaiduan, larangan dari Allah. Jangan memberi gelar buruk kepada orang. Kalau ada konflik, damaikan, jangan dikipas-kipasi. Kalau ada berita meragukan, apalagi hoak, klarifikasi, verifikasi, tabayun. Dan kalau ada dua pihak yang minta keputusan, bersikap adil. Ini rambu-rambu yang diingatkan oleh Allah jangan ditabrak. Karena mengarah kepada radikal, mengarah kepada teror. Bahasa tadi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah komunitas Fikroh yang saya hormati. Oleh karena itulah kalau dilanggar ada beberapa sanksi. Beberapa waktu yang lalu teror dan radikal yang mengatasnamakan agama sampai-sampai menghalalkan darah manusia. Akibatnya terjadi pembunuhan dengan segala cara. Bom meledak, sampai ada bom bunuh diri. Nah, bagaimana menurut kacamata hukum Islam kalau orang sudah membunuh? Lepas alasan apa kecuali hukum perang? Allah melarang. Di surat Al-Baqarah ayat 178, sanksi hukuman membunuh manusia bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kamu sekalian hukuman qisas dalam kasus pembunuhan. Artinya apa? Orang membunuh orang menurut hukum fikih Islam hukuman mati. Qisas itu hukuman pembalasan, mati ya harus dihukum mati. Kalau seandainya, mohon maaf, hukum ini berlaku positif di Indonesia, siapapun yang membunuh, maka harus dihukum mati. Ya, itu tidak boleh hukum apa itu main hakim sendiri. Harus melalui proses hukuman pengadilan, diputuskan eksekutornya. Sudah bertentu ya harus petugas-petugas. Tidak boleh masyarakat main hakim sendiri. Membunuh orang dibunuh. Harus proses hukum, tetap harus diberlakukan. Cuma yang harus kita ketahui, orang mukmin membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam harus dibunuh, alias hukuman mati. Yang kedua, lebih-lebih Allah murka melihat orang membunuh orang mukmin. Di surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban adima. Loh, 4 sanksi hukuman di akhirat ini. Ya, kalau hukuman di dunia jelas Allah menetapkan mateni wong kudu dipateni, hukuman mati. Yang di akhirat, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya lihat itu. 1, masuk neraka jahanam selama-lamanya. Jahannam khalidan fiha, selamanya. 1. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka, Allah benci kepadanya. Karena Allah yang memberi hidup manusia. Maka Allah pula yang berhak mematikan manusia. Kalau Allah memberi hak hidup kepada seseorang kemudian dipaksa dicabut nyawanya oleh orang tanpa izin Allah, maka Allah murka. Aku sengaja kayak urip kok pateni, murka Allah. Yang kedua ini. Yang ketiga, wala'anau, dikutuk oleh Allah. Allah mengutuknya. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ba'idun minar rahmah, itu bahasa tafsirnya. La'ana, kutukan. Artinya, ba'idun minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah tidak memberi rahmat, tidak bisa hidup ini selamat. Apalagi di akhirat. 3 ya, laknat, dikutuk. Lebih lagi, wa'addalahu adzaban adima. Allah menyediakan azab yang besar baginya. Adzaban adima. Siksaan yang besar, yang agung. 4 ancaman di akhirat bagi orang yang membunuh, yang menteror, yang bersikap radikal sampai mencabut nyawa. Coba, Islam menciptakan kedamaian, mengajarkan santun, lemah lembut. Tapi kalau sudah ini dilanggar,
Ajaran Islam pun juga keras. Coba, membunuh hukuman mati. Di akhirat 4 macam siksaan berat. Ini yang harus diingat. Nah, di surat Al-Maidah ayat lagi, walaupun ini semula bercerita tentang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Tapi oleh Nabi kemudian juga ditetapkan sebagai hukuman kisos di umat Islam. Wa kadabna alaihim fiha anna sabit wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun wasinna bil dengan jiwa. Nah, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Maknanya orang mati sendiri harus melalui proses pengadilan. Satu. Al-aina bil aina, siapa yang melagi nanti? Misalnya nunjuk seseorang cerot sampai matanya buta, maka yang menunjuk, yang memukul harus dibutakan matanya. Wal anfa bil anfi, nunjuk cerot sampai hidungnya copot, maka yang nunjuk, yang memukul harus dicopot hidungnya. Hidung dengan hidung. Jewer wal udhuna, telinga dengan telinga juga. Kalau tanpa kesalahan jewer telinganya copot, ya telinganya copot, udhuna dicopot, maka harus juga dicopot telinganya. Oh, terjemahan saya kurang itu. Saya ulang, telinga dengan kuping. Wasinna bisinni, kuping itu sebenarnya gigi ya. Digigi dengan gigi, nunjuk cerot tanpa ada kesalahan. 2 gigi taringnya itu copot, patah. Maka yang memukul harus diadili, giginya dicopot. Itu namanya hukuman kisos. Hukuman pembalasan. Wal juruha kisos, maka melukai orang pun ada kisosnya. Ada balasan hukumnya. Lu ini sanksi hukuman terhadap penteror yang melakukan radikalisme tadi itu. Coba bayangkan, kalau seandainya umat Islam memahami hukum Islam seperti ini, tidak akan terjadi terorisme, radikalisme, dan semacamnya di tengah-tengah umat Islam. Jamaah sekalian yang saya hormati, untuk apa sih ketegasan hukum Islam seperti itu? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam hukuman kisos tadi itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu sekalian. Orang membunuh, maka pembunuh harus dibunuh. Kalau ini tidak dihukum berat, maka terus merentet. Nyawa orang harganya murah. Kalau hanya dihukum ringan, masuk penjara 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun. Keluar, kumat lagi. Tidak ada kelangsungan hidup. Maka ketegasan hukum Islam seperti ini bukan karena keras, bukan kejam, tapi melindungi kelangsungan hidup manusia yang banyak. Itu namanya hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, patuh kepada aturan. Jamaah sekalian, itu membunuh orang ya. Sekarang membunuh diri sendiri. Sebab umat Islam sudah ada yang dipengaruhi oleh ajaran apa, akhirnya sampai menimbulkan bom bunuh diri. Ya. Membunuh orang saja seperti itu, dirinya sendiri dibunuh, dua-duanya kena. Sudah dosa membunuh diri, kemudian membunuh orang lain. Itu pun atas nama agama, Masya Allah. Coba lihat, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Membunuh diri itu termasuk bahasa akhlaknya su'ul khotimah, kaitannya dengan iman. Walaupun masa lalunya iman, amal soleh, ibadah, kebaikannya sosial banyak. Tapi kemudian diakhiri dengan bunuh diri, hangus semua kebaikannya. Itu yang harus diingat. Ada apa di akhirat? Ini Nabi, berita dari Nabi. Man qatala nafsahu bihadidin fahadiduhu fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u fi batni fi nari jahannam khalidan muhalladan fiha.
Terjemahnya coba lihat. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, pisau, pedang, tombak, maka pisaunya berada di tangannya sambil menusukkannya ke perutnya di dalam neraka jahanam nanti selama-lamanya abadi di dalamnya. Masya Allah. Bunuh diri dengan pedang, cerot, maka di akhirat selamanya cerot, butuh lagi cerot, terus begitu. Yang kedua, waman syariba summan faqatalam fasahu fahuwa sama fi nari jahannam khalidan mu'alladan fiha abadan. Barang siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya, maka dia akan meminumnya nanti di dalam neraka jahanam selama-lamanya, abadi di dalamnya. Minum baikon misalnya, minum racun apa saja, kelak mati bunuh diri. Kelak di akhirat mulai masuk sampai selamanya masuk minum racun neraka jahanam. Buyar, butuh lagi. Dadal duel, butuh lagi terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman tarodda min jabalin faqatalam sahu fahuwa yatarodda fi nari jahannam khalidan muhalladan fiha abadan. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, dari tingkat atas, dari bangunan atas untuk bunuh diri, maka nanti di akhirat dia masuk neraka dan berulang-ulang dia akan dijatuhkan dari atas selama-lamanya. Dikeplek-keplek. Ini ancaman Nabi terhadap orang Islam yang bunuh diri. Apapun alasannya. Karena itu bunuh diri larangan betul ini. Ancamannya sudah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Di dunia sudah hangus semuanya kebaikannya. Nanti nubruk sepur, ya sepur neraka jahanam nanti. Gilas terus dan terus. Begitulah jamaah sekalian yang saya hormati. Akhirnya semua hak itu nanti akan dikembalikan. Coba saya ingatkan ini. Mendalimi makhluk Allah itu ada balasannya. Jangan dikira tidak ada. Latu ad-dunnal huquqa yaumal qiyamah ila ahliha. Nah ini, hatta yuqadali syatil jalaha minasyatil qurana. Sungguh pasti semua hak akan dikembalikan kepada yang beraknya pada hari akhirat nanti. Sehingga kalau ada kambing yang tidak bertanduk, diberi kesempatan haknya untuk membalas pada kambing yang bertanduk. Kezaliman, teror, radikal, membunuh, merusak, mengancam, nanti akan ada balasannya di akhirat. Coba dicontohkan oleh Nabi. Ada 2 ekor kambing. Yang satu punya tanduk. Yang kedua tidak punya tanduk. Entah karena apa, tumbuhan. Prek. Akhirnya yang tidak punya tanduk kalah, mati. Kelak di akhirat, kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, 2 ekor kambing ini dihidupkan kembali oleh Allah. Diberi kesempatan untuk membalas. Ayo, yang punya tanduk, kamu tanduk, temanmu yang tidak punya tanduk. Ya Tuhan, tanduknya dicopot oleh Allah, kemudian diberikan kepada kambing yang tidak punya tanduk. Cep, sekarang balas. Apa ini artinya? Nuwun sewu, wedhus saya no bales-balesan. Apa maneng menungso yang dimuliakan oleh Allah, yang punya harga diri, yang punya perasaan, yang punya hidup. Kalau disakiti, ada balasannya. Karena itu kalau ada yang menteror, ada orang yang meradikal, ada orang yang membunuh dan semacamnya, kok lepas hukum di dunia, tidak akan bisa lepas hukuman di akhirat. Ini yang harus diendapkan dalam perasaan dan pikiran umat Islam agar tidak sewenang-wenang berbuat zalim, berbuat teror, berbuat radikal kepada semua pihak. Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mendengar, dan Allah mencatat. Kelak akan dibalas oleh Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, karena itulah umat Islam diperintah untuk saling menghormati. Ini sudah pernah saya sampaikan, maka akhir yang bisa saya sampaikan pada edisi ini pesan Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia bisa menyintai saudara-saudaranya seperti menyintai diri sendiri.
Kita cinta kepada diri sendiri, perasaan kita, tubuh kita, harga diri kita rawat baik-baik. Maka seperti kita merawat diri kita sendiri, kita rawat saudara-saudara kita, seiman, seagama, seislam, sebangsa, setanah air ini. Kita sudah bicara tentang ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah jam'iyah. Itu saudara kita, seperti diri kita sendiri. Harus kita sayangi sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Maka sayang itu kadang-kadang kita rusak dengan ucapan sendiri. Sehingga penutup saya sampaikan bahwa dari perkataan mulut manusia muncul perintah Allah yang baik-baik. Coba lihat itu, skema ini. Saya jumpai di Al-Quran, saya teliti. Kaulan itu ucapan. Kalau memang kita menghadapi semua pihak manusia ini, ukhuwah basyariyah, kemanusiaan, isyuwah, watoniyah, sebangsa setanah air, ukhuwah islamiyah seiman, ukhuwah jamiyah seorganisasi, diperintah oleh Allah, bicaralah yang baik. Qaulam ma'rufa, kulu qaulam ma'rufa, bicaralah yang baik. Kulu qaulan sadida, bicaralah yang benar. Kepada yang tua, kulu qaulan karima, yang mulia, yang hormat, yang santun. Bahkan layinan itu kepada Fir'aun itu, kepada penguasa yang kejam, tetap qaulan layinan, yang lemah lembut. Qaulan baligha, yang membekas. Ini falyaqulu linnasi husnan, bicaralah yang bagus. Ini saya jumpai di banyak ayat, hadirin. Coba ya, ini. Yang pertama, qulu lahum qaulan ma'rufa, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, ma'ruf. Ini. Kemudian yang kedua, wa qulu qaulan sadida, sadid, itu ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab itu. Kemudian lagi kepada orang tua, qulu lahuma qaulan karima, anak-anak bicaralah kepada ibu bapakmu dengan ucapan yang mulia, unggah-ungguh, sopan. Nah, ini fakula lahu qaulan layyina, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Allah perintah, bicaralah kamu berdua Musa Harun lahu kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kepada Fir'aun penguasa yang kejam seperti itu, Allah perintah kepada Nabi Musa, Nabi Harun berkata yang lemah lembut. Itu. Kemudian yang ini, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Katakanlah kepada mereka, orang yang kamu ajak diskusi, dengan perkataan yang membekas dalam hati. Ini baligh. Nah, yang terakhir, qulu linnasi husnan, ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Nah, coba bayangkan hadirin. Allah sudah perintah kepada umat Islam melalui Al-Quran ini seperti ini. Kok kemudian mengapa caci maki, ujar kebencian, menebarkan berita hak, ancaman, teror, dan ini dan itu. Jauh api dari panggang. Demikianlah Bapak Ibu, jamaah komunitas Fikroh yang saya hormati, betapa Islam ini mengajarkan kepada kita yang santun dan sejuk. Ajaran Islam yang santun dan sejuk, itulah gambaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan Islam rahmatan lil alamin ini tidak mengajarkan kepada umat Islam, bahkan melarang umat Islam untuk melakukan radikalisme dan terorisme. Mudah-mudahan ini difahami dan kita tetap dibimbing taufik hidayah oleh Allah, melaksanakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, membawa rahmat kepada semua pihak, menjauhkan diri dari sikap-sikap dan perbuatan yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme, agar supaya kehidupan kita tenang, tentram, aman, damai, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian Pak Oni yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi apa namanya? Ini tidak ada pertanyaan, tapi saya mencoba menyapa teman-teman yang sudah hadir di Facebook dan di YouTube, Yai. Sudah ada yang live juga di sana, Yai. Ini ada yang komen Pak Joko Subagio, Pak Mardi Raharjo, Pak Datang Burhanuddin, Pak Muhammad Akmal. Pak Muhammad Akmal ini dari Sulawesi Selatan, Yai. Ya. Pak Dodi Cahyadi, Yai. Gitu. Jadi yang hadir alhamdulillah banyak. Ini sedang live. Ini ada 16 di YouTube dan 4 orang di Facebook gitu. Kita tutup dengan doa dulu apa dialog nanti? Sebentar ya. Apa namanya? Ada yang mau saya sampaikan dulu ya. Ya, monggo. Apa namanya? Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di YouTube dan di Facebook, bisa bergabung di Zoom untuk apa namanya alamat Zoom-nya, meeting ID dan passcode serta link Zoom-nya ada di deskripsi Facebook ataupun di YouTube. Monggo bisa dilihat di deskripsi dan insya Allah meeting ID, passcode dan link Zoom itu bisa digunakan setiap kali kita kajian. Dan untuk kajian pekan depan, insya Allah kita lakukan di pukul 7.30 malam, jam 19.30 malam. Demikian, dan juga kami juga informasikan bahwa insya Allah kajian ini juga dilaksanakan di Zoom dan live di YouTube dan di Facebook. Dan ini untuk doa ya, kebetulan ada saudara kita, sahabat dakwah kita dari Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur, yaitu Ustadz Sudarno Hadi, sudah baru meninggal dunia pada kemarin pukul 7 malam Yai, gitu. Dan mohon bisa juga ada didoakan beliau Yai, gitu Yai. Namanya Pak siapa tadi? Sudarno Hadi. Sudarno Hadi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sampai hari ini kena musibah, ditakdir oleh Allah, terpapar oleh virus corona. Mudah-mudahan sabar tabah menghadapi kenyataan ini dan diberi kesembuhan oleh Allah. Dan keluarga yang ditinggal wafat dan yang meninggal termasuk Pak tadi itu, mudah-mudahan husnul khotimah wafatnya oleh Allah dinilai, kemudian ibadah amal soleh kebaikannya diterima oleh Allah, khilaf salah dosanya diampuni oleh Allah. Kalau memang terpapar oleh COVID-19 sesuai janji Nabi, untuk semuanya itu ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pak Oni? Ya. Ini kok ada pertanyaan masuk? Ya, ada satu ini. Dari Pak Anang Fitrianto. Assalamualaikum Abah. Jadi kalau orang yang mendapatkan ganjaran di neraka tidak akan bisa masuk surga. Ya. Karena kebaikannya sudah hilang. Loh, kok hanya itu pertanyaannya? Ya, mungkin ini saya terangkan tadi itu orang bunuh diri tadi itu. Jadi kalau orang yang mendapatkan ganjaran di neraka, balasan di neraka, tidak akan bisa masuk surga. Ya lihat kesalahannya dulu. Kalau kesalahannya itu berat, mati dalam keadaan bunuh diri, tadi itu sabda Nabi menyatakan selama-lamanya di akhirat. Selama-lamanya di neraka jahanam. Siksaannya sesuai dengan alat bunuh dirinya tadi itu. Ini menghapus semua amal solehnya. Semua imannya itu sampai imannya pun dianggap copot. Karena itu ancamannya tadi neraka jahanam untuk selama-lamanya.
Tapi kalau matinya itu berbuat dosa besar, hanya dosa besar, belum tobat sebelum mati, masuk neraka dulu. Setelah disiksa, karena ada imannya, karena ada amal solehnya, nanti akan dilepaskan, dikeluarkan dari neraka masuk surga. Itu karena itu ada hisab itu, ada timbangan, ada pertimbangan seberat mana pahala dan dosanya. Jadi yang masuk neraka tidak bisa keluar dan masuk surga tadi itu kalau akhir hayatnya dia lakukan dengan bunuh diri. Itu hadisnya tadi begitu ya. Ini jangan salah paham. Jadi orang Islam kalau nanti masuk akhirat punya dosa, belum minta ampun sebelum mati di dunia, jelas masuk neraka. Tapi karena pahalanya, karena imannya, karena amal solehnya juga punya, akhirnya dikeluarkan untuk masuk surga. Nah orang seperti ini sambil saya tersenyum guyon, pengalaman seperti ini. Ruh rasane neraka, ya ruh rasane swarga. Nah kalau komunitas fikro ini tidak ada yang masuk neraka, insya Allah surga semuanya. Karena punya iman, karena punya amal soleh dan berusaha terus istiqomah dengan amal solehnya sampai husnul khotimah. Ya mudah-mudahan kita semuanya seperti itu. Ya, Yai, ini ada tambahan, ada komen bahwa ini memang benar yang bunuh diri maksudnya, Yai. Iya, bunuh diri ya. Ya. Oke, Yai, dilanjut dengan doa, Yai. Ini banyak juga yang komen di mana di YouTube. Nanti insya Allah kita akan bacakan nanti pertanyaannya. Pak Akmal ini ada pertanyaan, Yai, tapi karena sudah siang, Yai, nanti kita lanjutkan pekan depan. Pertanyaannya akan kami bacakan di pekan depan, insya Allah. Gitu. Gitu ya. Jamaah sekalian saya hormati, perasaan kita minggu-minggu terakhir ini rasanya corona mulai mereda. Tiba-tiba saja hari-hari terakhir itu yang terpapar kok kemudian naik lagi. Baik tingkat nasional, provinsi kita, kabupaten kita, ada tanda-tanda naik lagi sedikit demi sedikit. Yang penting mari kita sadari bahwa corona belum habis. Karenanya ikhtiar lahir, tetap kita hati-hati, jaga diri, imunitas tubuh kita harus tetap kuat biar tidak terpapar, lalu ikhtiar batin tetap berdoa kepada Allah. Maka doa ini tetap saya bacakan agar yang mengikuti komunitas fikroh dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kecelakaan, wabak, dan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa takhawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala' wal waba'a wal qahta wat ta'un wasyada'ida wal fitan wal mihana wasyada'at wal isa wal fakhsha wal munkar ma dhahara minha wa ma badan fi baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal balaa wal wabaa wal qahta wat taun
wa bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas anta syafi la shifaa illa shifauka isfi amradana shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa sallim ajsadana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'alas sirati nuran wa fil jannati rafiqan wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang apa yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan pemaparannya ke kajiannya hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa tercerahkan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, mohon untuk tidak keluar dulu karena kita akan ada silaturahmi. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Facebook dan di YouTube, monggo Bapak Ibu bisa minggu pekan depan bisa bergabung di Zoom karena kita biasanya bisa bersilaturahim, kita saling menyapa. Sedangkan untuk meeting ID dan link ID, link Zoom-nya ada di kolom deskripsi yang ada di Facebook maupun di YouTube. Monggo bisa melihat di kolom deskripsinya. Untuk itu, bagi yang di YouTube dan di Facebook, kita akhiri dulu kajian hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.